Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hukum tindak pidana korupsi dan kejahatan korporasi. Terdapat bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan pasal yang mengaturnya. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tapi juga memperburuk pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta merusak moralitas pejabat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini merinci berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tidak hanya sebatas suap atau penggelapan, tetapi juga meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Kemudian di sini ada 13 bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak perlu ada niat memperkaya diri, cukup terbukti dan kerugian negara, contoh markup proyek dan pengadaan fiktif. Itu terdapat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, itu ada suap menyuap, melibatkan pemberian atau penerimaan suatu uang atau barang atau jasa kepada pejabat atau penyelenggara negara agar mempengaruhi keputusan atau tindak jabatannya. Contohnya itu menyuap pejabat agar memenangkan tender. Terdapat di pasal 5, 6, 11, 12 huruf A, B, C, dan D. Yang ketiga, penggelapan dana. Penyalahgunaan jabatan untuk menggelapkan uang atau barang milik negara biasanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat yang diberi kewenangan menyimpan atau mengelola kekayaan negara. Contohnya itu ada bendahara korup menggelapkan dana. Terdapat di pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, pemerasan oleh pejabat. Pejabat menggunakan kuasa atau jabatan untuk memaksa seorang memberikan uang atau barang di luar ketentuan hukum. Contoh, kepala dinas memaksa pengusaha memberi jatah agar izinnya tak dicabut. Itu terdapat dalam pasal 12 huruf E tindak pidana korupsi. Selanjutnya, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang ini yaitu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yaitu melakukan perbuatan curang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Salah satu contohnya yaitu menyalahgunakan jabatan, membuat laporan fiktif, atau memalsukan dokumen. Contohnya membuat laporan keuangan palsu. Yang kedua yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, yakni ketika pejabat yang mengurupsi pengadaan barang atau jasa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perusahaan penyedia barang atau jasa tersebut. Contohnya yaitu proyek pengadaan yang dimenangkan perusahaan milik keluarganya. Yang ketiga yaitu gratifikasi yang dianggap suap, yaitu penerimaan hadiah atau fasilitas oleh penyelenggara negara yang dinilai melebihi 10 juta dan tidak dilaporkan ke KPK. Dalam 30 hari ini dianggap suap. Contohnya yaitu pejabat menerima mobil mewah dari pengusaha. Hal ini diatur di dalam pasal 12B dan 12C. Yang terakhir yaitu pemborosan keuangan negara. Yang dimaksud di sini adalah pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan pemborosan atau kerugian keuangan negara. Contohnya yaitu menggagar proyek yang tidak diperlukan. Hal ini diatur di dalam pasal 3. Selanjutnya yaitu merintangi proses hukum dalam kasus korupsi. Yang dimaksud di sini adalah melakukan perbuatan curang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Misalnya dengan menyalahgunakan jabatan, membuat laporan fiktif, atau memasukkan dokumen. Contohnya yaitu membuat lapor keuangan palsu. Sebagaimana hal ini diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua yaitu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Saksi atau pihak yang dipanggil dalam proses perkara tindak pidana korupsi tidak hadir.
tidak memberikan keterangan, atau malah memberikan keterangan palsu. Contohnya yaitu saksi berpura-pura lupa atau memberi keterangan palsu. Yang ketiga yaitu tindak pidana oleh korporasi atau perusahaan. Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi melalui direksi, komisaris, manajer, atau kuasanya dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya yaitu perusahaan menyuap pejabat agar lolos dari pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga yaitu perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana tak transparan. Yang dimaksud dari istilah itu adalah pengelolaan dana seperti bansos, CSR, atau dana hibah yang tidak akuntabel yang diselewengkan untuk keuntungan pribadi. Contohnya yaitu dana bantuan COVID-19, bansos yang dan disunat oleh negara, oleh pejabat. Maaf, Pak. Hal ini diatur di dalam pasal 2, 3, atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir yaitu tindak pidana tambahan atau gabungan. Yang dimaksud di sini adalah pelaku korupsi dapat dijerat juga dengan tindak pidana lain seperti pencucian, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, serta lainnya. Salah satu contohnya yaitu koruptor juga membunyikan uang haram lewat rekening palsu. Hal ini mengikuti prinsip hukum pidana ditambah juga dengan Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari 13 bentuk pidana korupsi tersebut adalah tindak pidana korupsi diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jol tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan 13 bentuk utama yang mencerminkan berbagai penyimpangan jabatan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap etika serta hukum administrasi negara. Setiap bentuk korupsi tersebut memiliki pasal khusus yang mengaturnya, mulai dari suap, penggelapan, pemerasan, hingga gratifikasi yang tidak dilaporkan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan kesadaran kolektif, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Memahami bentuk dan aturan hukumnya adalah langkah awal untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan bersih. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.